dibacain Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi kiram anna Allah ta'ala yufaqihuna fid din wa yarzuqana kamalal ikhlas wal yaqin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kiai dan asatidz yang saya muliakan, siang hari ini sebagaimana kemarin disampaikan bahwa insya Allah ini sementara ngaji terakhir di bulan Ramadan, ya, ngaji terakhir di bulan Ramadan karena kita sudah masuk tanggal 24 Ramadan dan sudah akhir. Ya, biasanya memang kalau di pondok pun kalau sudah tanggal begini nih pengajian istirahat. Yang aktif pasar, kata Kiai Amin tadi, pasar Tanah Abang padat. Ya. Macet total. Ya, oleh karenanya semoga insya Allah kita bisa nanti sepakati di sesudah Syawal atau sesudah Hari Raya, tinggal sisa berapa halaman itu nanti kapan kita bisa selesaikan. Ya, artinya kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-istinbatu bitahqiqil manati. Istimbat dengan tahqiqil manat. Adapun istimbat, kita sudah tahu maknanya bahwa dia adalah istikhrajul hukm. Mencoba menggali hukum, itu makna istimbat. Kalau istimbat al-bayani, kita tahu menggali hukum dengan pendekatan memahami dalalatul alfad, ya. Dalalatul alfad, saya lupa kemarin janji mau foto apa, saya foto nanti saya kirim ke grup apa yang sudah dibuat diringkas oleh Syekh Abdullah, oleh Syekh Abdullah bin Bayyah. Saya lupa itu. Coba nanti saya diingatkan. Di sini sudah ada Syekh Abdullah bin Bayyah itu membuat ringkesan gitu ya, semacam ini saya nggak tahu kelihatan apa enggak, ringkasan tentang seperti apa dalalatul alfad. Nanti akan saya screenshot pakai HP, saya akan kirim, tapi tolong saya dijapri supaya nggak lupa. Kadang-kadang ngomong begini ntar saya lupa. Tolong dijapri, ya sesudah ngaji, tolong yang tadi screenshot tentang dalalatul alfad, itu yang simpelnya bisa dikirim ke grup. Nah, sekarang kita akan istimbat kiasi, menggali istimbat dengan pendekatan kias, itu sudah lewat. Nah, sekarang ada istimbat maqasidi, sudah lewat. Pendekatannya adalah mencari menggali hukum yang belum pernah disebut sama sekali dalam Quran, yang tidak bisa pakai kiasi maupun bayani, maka pakainya maqasidi. Nah, sekarang ada sebutan istimbat dengan tahqiqil manat. Dia ini masuk dalam klaster istimbat maqasidi. Disebut dengan tahqiqil manat. Tahqiqil manat ini harus bisa dibedakan antara tahqiqil manat yang ada dalam qiyas dan tahqiqil manat dalam fatwa. Ini beda. Saya ingin menjelaskan. Di dalam qiyas itu kita pernah dengar istilah tangqihil manat, tahqiqil manat, dan takhrijil manat. Ada 3 itu. Itu dalam qiyas. Saya ulangi, di qiyas itu ada tangqihil manat, ta, nun, qaf, ya, ha. Tangqih.
Ya, nakoha itu kan membersihkan, ya. Diambil dari mengupas itu, nakoha itu. Mengupas, membersihkan. Tangkihil manat yang pertama dalam kias, kedua ada tahqiqil manat yang sekarang kita bahas, dan ketiga ada takhrijil manat. Hadhihi thalatha, yakni tiga hal ini, tangkihil manat, tahqiqil manat, wa takhrijil manat, tata'allaqu bil illati fil qiyas. Ini semua berkaitan dengan illat dalam qiyas. Ini ada istilah tahqiqil manat dalam qiyas, itu beda dengan yang akan kita bahas. Baik, saya ingin menjelaskan. Kalau tangkihil manat itu adalah dia mencoba memisahkan mana sesungguhnya, ya, tangkihul illah minal illatil mansusah. Jadi memilih, disebutkan ini seakan-akan itu illat semua dalam satu ayat atau hadis, biasanya hadis, tapi kemudian dipilih, ya, ditangkih namanya, mana sesungguhnya yang jadi benar-benar ilat, itu disebut tangkihil manat. Nah, itu tangkihil manat, ya. Nah, sementara kalau itu ilatnya bisa disebut dalam Quran imma mansusah au mustambatoh, atau dia baru dicari ilatnya. Artinya di Quran maupun hadis belum disebut, ya, secara spesifik, ya. Maka kalau belum disebut secara spesifik dalam Quran, berarti harus dicari, itu namanya tahqiqil manat. Ya, misalnya haramnya minum khamr itu, ya, dicari, ya, dalam hukum fara, apakah dia ada sebagaimana dalam hukum asal. Itu tahqiqil manat. Seperti ilat mabok itu. Ilat mabok itu apakah ada di dalam orang minum alkohol atau bir. Ketika orang minum bir itu mabok secara umum, kita nggak bilang yang nggak umum, memastikan bahwa orang minum bir itu mabok, itu disebut tahqiqil manat. Makanya tahqiqil manat itu adalah mentahqiq illat. Gitu. Nah, kalau takhrijil manat, ini adalah berijtihad dalam mencari, mencari illat yang pas, ya, yang bisa dilakukan dengan maslak, dengan cara mencari dalam masalikul illah. Makanya disebut takhrij. Takhrij itu istikhrajul illah, ya. Mana sih, jadi baru dicari, illatnya baru dicari. Jadi perbedaan antara tahqiqil manat, tangkihil manat, takhrijil manat. Kalau tangkihil manat illatnya sudah disebut dalam nas. Kalau takhrijil manat baru dicari. Kalau tahqiqil manat sudah ada illatnya, baik itu ilat yang sifatnya disebut oleh nas atau mustambatoh, mansusah atau mustambatoh, tapi kemudian ditahakukkan atau dipastikan ada apa tidak pada peristiwa yang ditanyakan atau masalah itu. Itu tahqiqil manat. Nah, perbedaannya lagi, kalau yang namanya tangkihul manat dan takhrijul manat itu amalan atau pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mujtahid mutlak. Kita nggak bisa itu. Kalau yang namanya takhrijul manat,
menggali ilat langsung itu nggak bisa, kelas berat gitu. Mau tahu ilatnya apa sih langsung digali. Itulah kenapa kata Imam Syafi'i, al-ijtihadu al-qiyasu, atau dibalik al-qiyasu al-ijtihadu. Orang yang sudah berani mengkiaskan langsung, artinya dia berani menetapkan satu ilat dalam hukum asal. Misalnya satu hukum asal, ini ilatnya ini. Wah, itu berarti sudah melakukan satu ijtihad. Makanya kias itu berat. Ya, al-qiyasi itu berat. Ya, istimbat al-qiyasi terutama yang mencari hukum asal loh ya. Kalau kita menjawab hukum yang dikiaskan lebih enak. Artinya kiasi toh, sudah ada pernah contohnya disebut, kita cuma mengkiaskan saja. Tapi menggali kias pertama, wah itu berat. Itu kerjaan mujtahid. Makanya takhrijul manat termasuk memilih nih di antara ini sebenarnya yang mana ilatnya gitu. Nah, itu kerjaan mujtahid. Tangkihil manat itu biasanya yang paling gampang itu dalam kitab-kitab usul fikih, biasanya yang buat contoh itu ketika datang seorang badui kepada Nabi lalu ngadu, ya Rasulullah halaktu. Wa ma halakaka? Kenapa kamu bilang halaktu? Kenapa kamu bilang aduh cilaka saya? Waqa'tu imra'ati nahara Ramadan. Kata badui itu, saya mohon maaf ketelepasan sama istri saya siang-siang di bulan Ramadan. Oh. Kalau gitu Nabi bilang a'tik raqabatan, ya, merdekakan budak. Dan selanjutnya kita sudah hafal hadis ini kan, sudah pada ngaji ini. Wah, saya nggak bisa merdekain budak ya Rasul, nggak ada uangnya. Boro-boro memerdekakan budak, mau mudik aja nggak bisa, kata Kang Idris. Ya, kalau gitu ya puasa 2 bulan berturut-turut. Walah, boro-boro puasa 2 bulan berturut-turut, sebulan aja jebol. Kalau gitu kasih makan 60 miskin, satu miskinnya 1 mud. Nah, ini oleh para ulama kemudian dibahas di tangkih. Yang disebut di situ dalam hadis, yang datang itu A'robi. Yang datang orang Badui. Nah, pertanyaannya, kewajiban bayar kafarat kalau orang berhubungan badan kepada istrinya atau dengan istrinya, apakah itu hanya berlaku bagi seorang Badui, orang merdeka atau orang kota enggak? Oh enggak, sama katanya. Ini berlaku umum. Jadi itu ditangkih satu-satu. Kemudian berikutnya si Badui cerita, waqa'tu imra'ati nahara Ramadan. Saya berhubungan dengan istri saya. Ya, pertanyaannya sekarang bagaimana kalau dia berhubungannya tidak dengan istrinya? Apakah sama kena kafarat? Nah, ini kan ilat juga, ini namanya tangkih hilmanat namanya. Kata para ulama, oh iya, dia mau dengan istrinya, mau dengan bukan istrinya. Zaman dulu bukan istri itu budaknya, zaman sekarang. Nah, itu sama, dia kena kafarat. Nah, ini namanya tangkih hilmanat itu. Nah, itu nanti bisa dicek dalam kitab-kitab usul fikih. Nah, kalau takhrijul manat itu dia mencari ilatnya apa sih ini sebenarnya. Nah, contohnya tentang ilat riba. Riba itu sebenarnya diharamkan, itu apa ilatnya? Oh, menukar beras nggak boleh dengan beras kalau jenisnya sama, kecuali timbangannya sama, nah, dan yadan biadin, kan gitu kan? Itu kan pelajaran itu. Emas juga begitu. Nah, kalau dalam khusus makanan, misalnya korma sama korma, beras sama beras, oh itu ulama mencoba menggali alasannya apa. Ada yang bilang alasannya at-tu'mu, karena dia makanan. Nah, kata imam yang lain, ini antara imam beda-beda tuh, Imam Syafi'i, Imam Hanafi.
Ada yang bilang itu bukan at-tu'mu, itu dalam takhrijul manatnya. Itu tapi al-kailu wal waznu, karena dia bisa ditimbang atau ditakar. Nah, ini contoh daripada apa namanya takhrijil manat. Jadi tangkihil manat itu tadi sudah, takhrijil manat sudah, tahqiqil manat adalah menguji relevansi ilat pada kasus yang sedang terjadi. Tahqiq, ini benar nggak sih kayak begini sesuai dengan ilat yang disebut. Nah, kalau tangkihil manat dan takhrijil manat itu kerjaan mujtahid, pasti itu. Kalau bukan mujtahid, kelas kita nggak bisa. Nah, kalau tahqiqil manat nggak harus mujtahid. Siapapun bisa. Ya, santri bisa, level fikih bisa, bahkan seorang dokter bisa. Sebab tergantung itu kasusnya. Wali anna tahqiqal manati, kata Syekh Abdullah bin Bayyah, la yakhtassu bil mujtahidil mutlaq ka akhwaihi takhrijil manat wa tanqihil manat. Tahqiqil manat tidak sama seperti dua saudaranya. Itu sebutan istilah dua saudara karena mirip ya kan? Yakni tanqihil manat dan takhrijil manat. Beda. Ya, lirtibatihima bitasawwuril illah, sebab kalau sudah tanqihil manat mau tidak mau keduanya itu tanqihil manat dan takhrijil manat berkaitan dengan bagaimana seorang mujtahid untuk mentasawur, bisa mendeskripsikan tasawur itu illat thubutan fil asli, apakah dia itu betul-betul ada dalam hukum asal, wa itsbatan fil far'i, dan bisa kemudian juga ditetapkan. Jadi kalau ilat itu kan kalau dalam hukum asal dia harus subut dulu, subutan fil asli sebutannya. Nanti kalau hukum yang akan dikiaskan atau disebut fara itu itsbatan. Kalau kelas kita ini paling mengisbat saja gitu ya. Itu pun isbat kita tidak dalam rangka tangkihil manat atau takhrijil manat, kelas kita paling tahqiqil manat bisa. Nah, wa amma tahqiqul manati, adapun tahqiqil manat ya dalam kias, fa'alaqatuhu bitasdiqi wa huwa bid-darurah an-nadhar fi ta'yinil mahalli hasba ibarati syatibi litanzilil hukmi alaihi. Nah, kalau tahqiqil manat tadi sudah disebut, dia itu sudah ada ilatnya, sudah disebut. Cuman ini benar nggak orang tersebut melakukannya? Karena apa namanya? Karena ilat itu ada pada dirinya. Nah, makanya kalau memahami waqi dalam tahqiqil manat itu kadang-kadang ulama dalam beristimbat butuh bantuan orang lain. Contohnya begini, dalam kasus hukum kepiting, ini kembali dalam kasus hukum kepiting, itu kan ulama dalam tahqiqil manat mau tidak mau nanya sama ahli pangan. Nggak bisa kita main menjelaskan apa namanya, oh jawab hukum sendiri padahal kita belum pernah tahu tuh tentang kepiting itu. Lah, MUI pernah manggil ahli pangan tentang kepiting. Dulu MUI pernah mengharamkan kepiting. Asalnya dianggap itu hewan dua alam. Belakangan mungkin ada yang memberi masukan, lalu MUI diberitahu kita panggil ahli pangan. Coba tanya, betul apa enggak kepiting itu hewan dua alam? Nah, itu namanya memanggil ahli yang disebut ahlul ikhtisas atau al-khubara itu disebutnya. Dalam rangka tahqiqil manat itu sesungguhnya. Mereka menjelaskan, oh kepiting itu bukan hewan dua alam, dia itu hewan air. Cuman kalau dibawa ke darat, ke pasar kepiting di Ancol itu, tempat kampungnya Ki Amin, Ustaz Halabi, Ustaz Mu'alib, itu dia bisa bertahan selama 18 hari. Rata-rata lewat 18 hari, wabillahi taufik wal hidayah. Nah, itu namanya tahqiqil manat. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Oleh karenanya, para hadirin, sekarang kita mulai bahas ya. Wa mimma yadkhulu tahta dhawil istinbat al-maqasidi. Setelah kita paham ya tentang apa itu tahqiqil manat dalam qiyas dan bedanya dalam
istimbat itu beda yang sekarang kita bahas itu. Kalau yang sekarang ini kita tidak membahas kias karena tidak sedang mengkiaskan. Kayak kepiting itu kan kita tidak sedang mengkiaskan kepiting dengan binatang lain. Kita sedang membahas kepiting itu hewan darat, hewan air, apa hewan dua alam. Nah, untuk memahaminya dilakukanlah disebut istimbat maqasidi. Nah, saya menyebut tahqiqil manat ini bagian daripada istimbat maqasidi. Ya menurut saya ya mungkin ada yang boleh berbeda. Sebab untuk kemudian secara umum mengetahui sebuah hukum itu mengandung maslahat atau mengandung mafsadat, kita memang kadang-kadang harus melakukan yang disebut tahqiqil manat. Sekarang lah yang paling menjadi perbincangan misalnya tentang hukum salat Id di masjid atau lapangan. Untuk kita bisa mengerjakan di masjid atau lapangan, itu kan kita harus tahqiqil manat dalam kondisi wabah itu masjid kita atau musola kita atau wilayah kita itu sebenarnya zona merah apa zona hijau. Nah, untuk mengetahui zona merah, zona hijau itu disebut tahqiqil manat. Kira-kira gitu. Nah, dari mana kita supaya tahu? Pertama ya pasti dari data. Dari data ya kan. Atau kita mencari data itu dengan mengundang ahlinya. Ya, secara khusus. Yang paling bagus memang mengundang ahlinya. Zaman dulu Imam Syafi'i itu sering keliling ya untuk menetapkan satu hukum, melihat dulu di lapangan seperti apa, termasuk menetapkan umur haid itu kan paling lama haid, paling cepat. Itu kan nanya Imam Syafi'i itu sama ibu-ibu itu. Nah, tahqiqil manat juga dalam rangka tahqiq namanya. Ya, menguji relevansi ilat atau mencari tahu tentang masalah. Bisa juga disebut begitu tahqiqil manat itu. Cari tahu tentang apa yang terjadi atau disebut tahqiqil waqi'. Nah, itu yang paling gampang. Kalau dalam konteks sholat ini kita misalnya manggil ahli epidemiologi atau misalnya tanya sama dokter atau tanya sama yang punya wilayah. Puskesmas ada datanya saya dapat. Jadi wilayah-wilayah yang merah dicoret merah. Umpama di Pademangan Barat RW 9 RW saya itu udah warna merah ya. Oh, ini data puskesmas. Oke, lah itu kan namanya tahqiqil manat itu. Ya, dan memang dimerahin RW saya. Iya. Alhamdulillah rumah saya hijau itu. Alhamdulillah. Ya, catnya hijau. Ya, majelis saya juga hijau. Ya, baik kita baca sekarang. Jadi ini memang ngaji kitab ini kita harus ada pendahuluan setiap istilah yang dibahas. Mungkin kalau langsung aja nggak dijelasin kayak tadi itu bedanya tahqiqil manat dalam qiyas dengan tahqiqil manat dalam istimbat atau dalam fatwa itu pusing orang. Wa mimma yadkhulu tahta dhawil istimbat al-maqasidi dan di antara yang termasuk di bawah atau masuk dalam klaster istimbat maqasidi masammahu al-ulama bitahqiqil manati. Apa yang disebut oleh ulama dengan tahqiqil manat atau al-istimbat bitahqiqil manat. Wa huwa. Apa sih tahqiqil manat? Ibaratun anil bahthi anil waqi wat tawaqqu. Nah, ini yang menarik. Tahqiqil manat itu adalah ibaratun ungkapan atau istilah anil bahthi anil waqi wat tawaqqu. Ya, daripada membahas apa yang sekarang waqi terjadi atau wat tawaqqu yang kemungkinan dekat terjadi. Nah, tahqiqil manat itu saudara-saudara yang dibahas itu apa yang saat ini terjadi atau kemungkinan terjadi. Itu yang menarik. Tawakku itu kemungkinan terjadinya dekat, maka disebut tawakku. Maka belakangan tuh ada ulama-ulama menulis satu buku misalnya ya tahqiqul manat
fiqhul waqi wat tawakku gitu. Ada yang nulis kitab begitu. Tahqiqul manat itu adalah memahami apa yang terjadi, wat tawakku, dan sesuatu yang hampir terjadi. Tawakku itu boleh dibilang terjadinya pasti dekat. Kayak misalnya saya naik mobil, saya mau pulang ke Priok gitu. Itu saya di Cawang naik tol. Itu kalau saya bilang saya sudah tawakku sampai rumah. Sebab memang sudah jalan, udah dekat. Tawakku namanya. Tapi secara wakil saya belum sampai rumah. Tapi tawakku sudah dekat. Tapi kalau saya masih di Cirebon, masih lama. Apalagi masih di Indramayu. Indramayu. Tegal, kampungnya Kang, siapa pun namanya? Idris. Lebih jauh. Nah itu masih belum tawakku, masih jauh. Jadi gitu kira-kira. Wa mulahadzatu hadzal waqi' hukmul asli. Dan juga membahas wa mulahadzatu hadzal waqi'i hukmal asli. Maaf. Mulahadzah itu jadi mubtada. Ya. Hukmal asli itu jadi maf'ul bih, bukan khobar ya. Wa mulahadzati maaf. Ini bukan mubtada. Ini ataf sama al-bahthi anil waqi'. Ya, wa mulahadzati hadzal waqi' hukmal asli. Wa huwa ibaratun anil bahthi anil waqi'i wat tawaqqu'i wa mulahadzati hadzal waqi'i hukmal asli. Jadi tahqiqil manat itu adalah membahas peristiwa yang terjadi al-waqi' wat tawaqqu'u, atau yang kemungkinan terjadi, yang akan dekat terjadi, wa mulahadzati hadzal waqi'i, dan memperhatikan al-waqi', realitas yang ada, hukmal asli, apakah dia sesuai dengan hukum asal apa tidak. Sesuai apa enggak ini. Kalau kita hukumi begini, misalnya sebuah peristiwa kita hukumi haram, ini sama enggak dengan hukum haramnya. Contoh yang sudah lewat ya, misalnya itu hukum salaman sama bukan mahram, tapi dia sepupu. Itu kalau pakai hukum asal salaman kalau bukan mahram haram, kan begitu kan. Tapi kemudian dalam tahqiqil manat dilihat, oh ini sepupu, satu nenek. Satu kan. Kedua, dia tidak ada syahwat. Kan gitu. Ketiga, dikhawatirkan kalau ditolak diajak salaman, terus sepupunya jadi tersinggung dan memutus tali silaturahim. Karena dia nggak paham kalau saya tolak salaman. Dulu biasa salaman, tiba-tiba diajak salaman, nggak mau. Kira-kira gitu. Nah ini makanya itu ada tahqiqil waqi'. Seorang mufti nggak bisa ketika dia ditanya, Pak Ustadz, saya punya sepupu dari kecil tidur bareng di rumah nenek, udah gede sekarang. Tiba-tiba dia dari luar negeri apa-apa, ketemu main langsung ngajak salaman saya, kan bukan mahram ya. Itu kira-kira dosa apa nggak salaman? Dosa, haram, dosa besar. Wah itu berarti muftinya nih tidak pernah tahqiqil waqi', tidak melihat konteksnya seperti apa dalam hukum itu. Ditanya konteksnya gimana, sepupunya itu orang yang ngerti agama apa tidak, gitu kan? Khawatirnya dia bukan orang yang ngerti agama juga, itu kan di antara waqi' kan begitu. Kalau dia orang yang paham agama sih mungkin kita tolak cukup dengan salaman begini. Dia ngerti lah, oh cukup begini aja salamannya, dia ngerti. Kalau yang enggak kan bisa menimbulkan salah paham. Wal farqu bainaha wa bainal qiyasi. Apa bedanya tahqiqil manat dengan qiyas? Artinya tahqiqil manat di sini dan tahqiqil manat yang ada di qiyas maksudnya. Paham ya? Innaka la talhaqu fiha bi aslin muayyanin. Kalau dalam tahqiqil manat di sini Anda tidak perlu menyamakan tahqiqil manat peristiwa ini dengan aslin muayyanin, satu hukum asal yang ada dalam qiyas.
bal tanzilul hukma, tapi Anda di sini menempatkan satu hukum binaan alal illah. Di sini Anda cukup menempatkan atau tunazzilul hukma, bisa juga tunazzilul hukma. Di sini Anda mentanzilkan hukum, menempatkan satu hukum atau menghukumi sesuatu binaan alal illah yang sesuai dengan alasan allati asbahat bimanzilatil kulli, yang dia menjadi seperti dalil kulli. Jadi ilatnya itu seperti dalil kulli. Nah ini saudara-saudara. Nanti kalau mau lebih lengkap, ini bisa membaca kitabnya Syekh Abdullah bin Bayyah tentang al-ijtihad bitahqiqil manat, ya, atau itu Syekh Abdullah bin Bayyah, atau al-ijtihad bitahqiqil manat Sultanihu fil fiqhil islami, itu karangan Abdurrahman Zaidi, Dr. Abdurrahman Zaidi. Nah ini membahas tentang kita itu tahqiqil manat di sini bukan sama seperti yang dalam kias, beda. Kalau kias itu kan sudah ada hukum asal, kita mencoba menyamakan hukum yang baru dengan hukum asal itu. Kalau di sini enggak, nih hukumnya benar-benar baru, cuman kita ingin ini kalau diilati begini, kita hukumi begini haram atau sunnah atau wajib, kira-kira masuk nggak ya sama ilatnya? Kira-kira gitu. Oleh karenanya sebagian ulama kalau menggunakan bahasa Indonesia menguji relevansi ilat pada masalah hukum atau pada wakil. Itu tahqiqil manat atau tahqiqil manat dalam proses istimbat itu, atau istimbat bitahqiqil manat itu kalau bahasa Indonesianya yang gampangnya menguji relevansi ilat. Ini relevan nggak sih kalau kita hukumi seperti ini, ilatnya cocok apa enggak gitu loh. Dalam sebuah peristiwa. Satu hal yang paling terkenal dalam hal tahqiqil manat yang dilakukan oleh misalnya sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah melepaskan seorang mencuri fi amil maja'ah pada masa terjadinya kelaparan, kan gitu kan. Itu pada masa terjadinya kelaparan terjadi orang mencuri. Hampir dipotong, sebelum dipotong tangannya atau dihukumi, dilaporkan pada Umar bin Khattab. Kemudian kata Umar ditanya, kamu kenapa mencuri? Kelaparan, Pak. Ya udah tahu memang dalam kondisi maja'ah itu amul maja'ah, tahun kelaparan. Nah, kamu kenapa nggak minta sama orang-orang kaya di sekitar? Udah Pak, tapi orangnya nggak mau. Ya, termasuk yang saya colong ini. Ini tolong, ini cerita Umar ini jangan diceritain sama orang susah di tetangga sampean ya Pak Halabi ya. Jangan ini terbuat dalil lagi katanya. Ini lagi ceritain. Lah terus kemudian dipanggil orang kayanya. Kamu betul pernah diminta sama orang ini nggak ngasih? Betul. Oh ya udah. Kalau gitu orang ini nggak bisa dipotong tangan. Karena relevansi ilat potong tangan bagi orang yang mencuri di atas satu nisab tidak bisa dilakukan di sini. Oh gitu. Pertama, orang ini mencuri karena fakir. Kedua, orang ini sesungguhnya sudah pernah minta kepada orang yang dicurinya itu, tapi tidak dikasih. Berarti sebenarnya orang ini mengambil sebagian haknya yang punya dia gitu. Atau orang kaya itu sebenarnya tidak dicuri, maka tidak bisa ilat mencuri itu diberlakukan di sini. Wong dia bukan nyolong, dia sedang mengambil hak dia yang oleh orang kaya tidak dikasih. Itu kan sesuai dengan Al-Qur'an, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, kan gitu kan? Dan pada harta orang kaya itu ada hak yang sesungguhnya dimiliki oleh orang miskin. Ini tahqiqil manat yang sangat terkenal itu dilakukan oleh Umar bin Khattab.
Ini makanya seorang mufti atau seorang hakim, termasuk hakim itu ya dalam qadha itu, ya nggak boleh sembarangan juga, dia harus tahqiqil manat juga itu, hakim pengadilan agama maksud saya. Ya sama kayak seorang mufti, dia harus tahqiqil manat. Di sini bedanya sesungguhnya antara fikih, fatwa, sama keputusan pemerintah atau qadha hakim itu. Kalau hukum itu kan hukum sifatnya umum. Maka kalau orang nanya, Pak, bedanya ngaji fikih atau orang belajar hukum dengan fatwa atau dengan qadha itu apa? Nah, sekarang kita sudah tahu. Kalau yang namanya hukum itu orang belajar al-fiqhu apa sih? Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-muktasabah min daliliha at-tafsiliyah, kan gitu kan? Fikih itu kan mempelajari hukum-hukum Allah dari dalil-dalilnya di Quran dan hadis yang bersifat tafsiri. Kan itu aja. Al-muta'alliq bi af'alil mukallaf, kan itu. Itu fikih, itu hukum. Makanya kalau orang belajar hukum sifatnya umum. Nah, tapi kalau sudah fatwa lain. Kalau fatwa itu tanzilul hukmi syar'i minal faqih awil mujtahid alal waqi'. Kalau fatwa itu seorang ahli fikih atau mujtahid, dia harus bisa menempatkan satu hukum pada sebuah peristiwa. Yang peristiwa itu fi dhau'i ma'rifati dhurufiz zamani wal makani wa halil mustafti. Kalau yang namanya fatwa itu tak lepas dari kondisi keadaan atau tempat dan orang yang bertanya itu sendiri. Kalau fikih enggak, ghairu murtabitin bi zamanin wala makanin. Makanya misalnya, maaf nih, yang paling gampang ini kita bikin contoh bedanya fikih atau hukum sama fatwa nanti sama qadha. Lalu apa bedanya? Dalam konteks sholat Idul Fitri misalnya. Kalau kita bicara hukum sholat Idul Fitri, yang kita lepaskan dari konteks zaman, keadaan, dan kondisi orang, ya maka kita akan bicara normal. Sholat Idul Fitri hukumnya sunnah, kan begitu kan? Yang dilakukan di masjid atau di lapangan, kan gitu. Sopnya rapet, normal, kan gitu. Itu fikih itu. Kalau ada orang menjawab begitu, berarti yang dia jawab itu fikih. Yang dia baca fikih, bukan sedang berfatwa. Lah, begitu jadi fatwa, fatwa MUI, fatwa NU, fatwa Muhammadiyah, jadi lain. Sholat Idul Fitri pada masa pandemi, ya, hukumnya makruh kalau dilakukan di masjid atau di musola atau di lapangan di zona kuning atau haram malah ya, apalagi di zona merah, makruh di zona hijau misalnya, atau boleh di zona hijau dengan menggunakan protokol kesehatan. Jadi lain, sholatnya pakai masker. Nah, itu kan udah pakai fatwa berarti. Kalau ngaji fikih nggak ada sholat pakai masker. Nah, baru ada sholat pakai masker, pakai cuci tangan, pakai protokol kesehatan. Jadi itu kan udah jadi fatwa. Itu berarti sudah ada tahqiqil manat. Nah, nanti ada lagi al-qadha namanya. Ini bukan fatwa tapi al-qadha. Al-qadha itu kan sultatul qadha adanya pada pemegang kekuasaan ya, yakni hakim. Nah, kalau sudah ada pada pemegang kekuasaan, hakim, qadha, tergantung dia di bidang apa. Di bidang pernikahan, yaitu tadi pemerintah yang ngurusin nikah itu, yang Ustaz Halabi Kemenak itu, yang kemarin kita diskusi tentang nikah siri dan macam-macam itu kan, nikah di bawah umur. Nah, kalau udah itu kan sudah ada qadhanya. Nah, sekarang qadha dalam konteks sholat Idul Fitri misalnya. Apa? Ya udah ada aturan PSBB itu. Itu qadha itu. Dan kemudian sudah ada Pergub 21 beberapa itu yang kemarin itu, yang terkait tentang sanksi kalau melanggar PSBB. Lah itu semua qadha. Makanya bedanya qadha sama fatwa dan hukum. Kalau qadha itu dia pasti keluar dari orang yang memiliki kekuasaan qadha. Fal hukmul qadha'i yasduru mimman yamliku sultatal qadha'i. Kalau yang namanya hukum yang sifatnya qadha'i, peraturan, yang itu pasti keluar dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan satu qadha
keputusan hukum, wa yakunu mulziman, dan dia bersifat mulzim, mengikat. Kita harus ikut semua itu. Paham nih ya Pak? Kalau misalnya ada ulama berfatwa, misalnya wa yakunu mulziman. Ya, kalau qadha itu wa yakunu mulziman ala aksil fatwa, yang dia berbeda dengan fatwa. Kalau fatwa tidak mulzim, tidak mengikat. Saya ulangi, wa ammal qada'u wa ahkamuhu fayakhtalifu anil hukmi syar'iyyi wal fatwa. Fal hukmul qada'i yasduru mimman yamliku sultatal qada'i. Wa yakunu mulziman ala aksil fatwa. Jadi qada itu dia pasti keluar dari pemegang kekuasaan. Dan dia bersifat mengikat. Berbeda dengan fatwa. Misalnya, pengadilan agama bilang sudah jatuh talak. Jatuh talak. Walaupun misalnya ada ustadz yang bilang, wah kalau kata saya belum jatuh talak. Kalau hakim sudah bilang jatuh talak, ya menang dia. Menang itu. Sama kayak sholat ini. Sholat Idul Adha, Idul Fitri dalam masa pandemi. Misalnya, ada fatwa yang berbeda antara NU Muhammadiyah atau apalah MUI. Oh kata NU misalnya sholat Idul Fitri pada masa pandemi masih boleh. Misalnya, ini misalnya loh ya, ini cuma misalnya. Kita tahu dalam konteks sekarang semua sama. Ya, maka begitu pemerintah mengeluarkan qadha, keputusan, mengikat. Ada aturan PSBB, ada pergub, sanksinya gini. Ya, misalnya ada ustadz mau bikin sholat id ditutup sama Satpol PP, nggak boleh marah dia. Kalah dia sama qadha. Salahnya sendiri sampai cuma jadi ustadz. Nggak jadi gubernur atau presiden. Fatwa itu kalah. Ya walaupun saya yakin, ya faktanya pemerintah, baik presiden, gubernur, wali kota, dalam membuat aturan qadha pasti memperhatikan fatwa ulama. Prakteknya pasti begitu. Kira-kira gitulah ya. Cuman dari sisi mengikat tidak mengikat itu bedanya. Fatwa tidak mengikat. Yang paling gampang, yang tiap tahun sering terjadi itu perbedaan Idul Fitri dan Idul Adha itu. Lebaran, puasa. NU belum lebaran, NU belum puasa, Muhammadiyah udah puasa, udah lebaran. Ya kan gitu kan? Ya NU sama Muhammadiyah itu hanya mengikat untuk, itu fatwanya boleh diikuti, boleh enggak. Misalnya ada orang NU nggak ngikutin fatwa Kiai NU, ya boleh aja. Orang Muhammadiyah nggak ngikutin fatwa Kiai Muhammadiyah, boleh aja. Tapi begitu pemerintah sudah menetapkan 1 Syawal, 1 Ramadan, ya yang menang dialah. Paling enggak liburnya ngikutin pemerintah kan, paling enggak liburnya gitu kan, ngikutin pemerintah dan lain sebagainya. Ya, ini bedanya. Baik. Termasuk Kiai talak 3 yang diucapkan sekaligus, ternyata qadhanya dengan agama nggak jatuh talak 3 itu. Itu gimana tuh? Ya. Pemanatnya gimana? Ya, qadhanya dalam pengadilan agama jatuhnya 1. Tapi ya kan? ketika ada sebagian ulama besar mayoritas jatuh talak 3, tetap kita pegangan qadha, Kiai. Begini, yang pegangan qadha itu adalah kan begini. Orang kalau dia mau nikah secara normal, mau nggak mau kan dia butuh surat dong. Ya. Oke. Ya, maka secara normal orang itu dia butuh surat daripada aturan pengadilan agama. Nah, yang menarik kan justru di pengadilan agama keputusannya meringankan kan. Kalau dia bilang talak 3 jatuhnya 1 kan meringankan. Ya kan? Dia masih bisa balik sama mantan istrinya lah, kira-kira gitu kan? Bisa rujuk. Masih bisa rujuk gitu. Baik. Siap. Qala Syatibi, sekarang kita lanjutkan. Masya Allah, bahas tahqiqil manat ini dalam sekali ya. Cukup apa enggak waktunya? Moga-moga cukup ini. Ngelarin sampai babnya. Qala Syatibi, berkata Imam Syatibi, al-ijtihadu ala darbaini. Ijtihad itu ada 2 model. Ahaduhuma, yang pertama, la yumkinu ayyang qati'a, tidak mungkin akan putus ijtihad itu
hatta yang qati'a aslut taklifi. Ya, atau bisa juga yang qati'at taklifu, tapi ini kayaknya kurang aslun menurut saya. Hatta yang qati'a aslut taklifi. Sampai putus aslut taklifi, asal pokok daripada tuntutan. Wadzalika inda qiyamis saati, ya, yaitu pada nanti berdirinya hari kiamat. Ya, berarti ijtihad itu terus akan dilakukan. Kiainya meninggal, masih ada pengganti kiai lagi, terus sampai kiamat pasti akan ada ijtihad. Watsani, yang kedua, yumkinu ayang qati'a qabla fana'id dunya. Ada ijtihad yang boleh jadi berhenti sebelum berhentinya dunia. Nah, kalau yang kedua itu, kenapa terjadi? Karena ulamanya habis. Yang kedua ini, kenapa kok ijtihad berhenti sebelum dunia berhenti? Ya, kalau boleh saya jelaskan ya, karena ulamanya habis, nggak ada yang bisa ijtihad, ya berhentilah. Nah, artinya dalam konteks pertama, ijtihad tidak akan berhenti sampai hari kiamat ya, karena ulamanya masih ada. Selama ada orang yang masih berijtihad, masih bisa istimbat, akan ada ijtihad. Fa'amal awalu, maka yang pertama tadi, yang ijtihad tidak akan berhenti, fahuwal ijtihadu bitahqiqil manati, adalah ijtihad dengan tahqiqil manat. Wa hadzal ladzi la khilafa bainal ummah fi qabulihi, dan ini tidak ada perbedaan antara umat, kita harus menerima hasil ijtihad dengan tahqiqil manat. Ini dari kitab Al-Muwafaqat. Wa ma'nahu, maknanya tahqiqil manat ayat butal hukma, atau ayuth batal hukmu, maaf. Wa ma'nahu ayuth batal hukmu bimadrakihi syar'i. Makna tangkihil tahqiqil manat adalah hukum itu ditetapkan dengan madrak, tempat madrak itu kalau makna aslinya daroka itu kan tempat ditemukan. Artinya sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan alasan, illat, ya, bimadrakihi syar'i ay bidalilihi syar'i, ya, bimadrakihi syar'i ay bidalilihi, dengan dalil-dalil syara'. Lakin ya bukan nadaru, akan tetapi tidak cukup hanya pakai dalil, tapi masih ada satu lagi, ya bukan masih tersisa an-nadaru, yakni khusus dilihat fi ta'yini mahallihi, apakah hukum ini, dalil ini pas apa tidak digunakan untuk menghukumi masalah itu. Wa tahqiqul manati, oleh karenanya tahqiqul manat manhajun faridun, adalah satu metode farid yang faridun itu kan maknanya sebenarnya fardan, farid tapi unik gitu, boleh dibilang unik, jami'un, yang menggabungkan baina irsyadil wahyi, antara, atau farid, indah juga boleh, manhajun farid, manhaj tersendiri gitu. Boleh juga farid, boleh juga diartikan tersendiri, ya, baina irsyadil wahyi, yang menggabungkan jami'un yang menggabungkan baina irsyadil wahyi, antara bagaimana wahyu memberikan petunjuk, wasadadil aqli, dan bagaimana kuatnya akal. Makanya orang kalau mau belajar ilmu fatwa dengan tahqiqil manat, termasuk qadhi, hakim, dia harus kuat analisanya, akalnya itu, penggunaan akal itu. Asilan fi muntalaqatihi, yang sesungguhnya dia berdasar hukum asal atau dalil-dalil asal, dia itu berangkat dari hukum-hukum asal yang sudah ada. Artinya semuanya sudah ada sebenarnya dalil-dalilnya di Quran hadis, hanya hadisan fi tanawulatihi, dia baru, ya,
dalam cara tanawulatnya, penggunaannya. Wa yumkinu ayyuqala aidan, dan bisa juga kita disebutkan arkanu tahqiqil manati tsalatah. Rukun tahqiqil manat itu 3. 1, asy-syari'atu nususan wa maqasida. Ya. Dia harus sesuai dengan syariat, baik secara nas wa maqasida, dan baik secara maqasidus syariah. Ini menarik ya. Agama ini, syariat ini kadang-kadang ada yang nususan, ada yang maqasid. Nah, dua-duanya itu harus sama. Ada satu hukum sesuai dengan nusus, ada sesuai dengan maqasidnya. Kedua-duanya boleh. Kadang-kadang hanya satu saja boleh juga. Nasnya nggak ada, tapi dia sesuai dengan maqasidun nas. Ini perdebatan panjang di NU ya. Di MUI sudah lewat, Pak Imam mengikuti tentang zakat fitrah pakai uang dengan qimah qutul balad. Itu di kalangan ulama NU itu lagi dibahas juga. Mereka memperbolehkan pakai qutul balad itu walaupun tidak mansus, tapi dia muafik li maqasidin nusus gitu. Dia sesuai dengan maqasidun nusus. Nah, hukum itu kan tadi ada syariah, nususan, wa maqasid. Gitu. Nah, makanya jangan kaku memahami syariat. Kedua, juga harus melihat masalihul ibad, kemaslahatan yang dirasakan oleh al-ibad. Makanya kalau orang hanya berdasarkan dalil-dalil kitab tentang masalah zakat fitrah pakai qimah, itu kata para ulama-ulama NU yang gede-gede ya, kayak Afifuddin Muhajir misalnya, berarti Anda ini belum melakukan tahqiqil manat. Coba cek, kalau pakai qutul balad itu sesuai dengan maqasidun nas apa tidak, itu satu. Kedua, sesuai dengan masalihul ibad. Nah, masalihul ibad itu 2. Masalihul ibad muzaki maupun mustahik. Jadi dua-duanya harus dipertimbangkan juga. Jangan hanya salah satunya. Wah, ini merugikan mustahik. Ya, tapi ini menyusahkan muzaki, kan gitu kan? Jadi harus sama-sama diukur. Tapi juga harus dilihat ketiga, wa mawazinuz zamani ya wal makani, dan juga harus diukur dengan timbangan zaman dan makan. Sekarang orang lazimnya pakai apa gitu loh. Lazimnya kalau ngitung pakai ukuran, maaf, misalnya korma atau gandum, orang kampung nggak ngerti, panitia masjid musola di kampung nggak paham. Nah, kalau mungkin di kota Jakarta yang pinter-pinter nggak apa-apa, ya gitu loh. Atau ya orang-orang tertentu yang pinter boleh pakai standar itu. Tapi kalau yang nggak ngerti, harus diwadahi yang nggak ngerti itu. Jadi umumnya seperti itu. Jadi ya kita harus pahami saja tentang fatwa itu. Jadi nggak aneh lah kalau buat saya ya. Nah, cuman memang kita ini kadang-kadang istimbat pakai tahqiqil manat yang begini ini jarang. Rata-rata cara menjawab hukum pakainya fikih, bukan dengan cara fatwa. Kalau pakai cara fatwa kan harus pakai tahqiqil manat gitu loh. Kalau pakai fikih ya udah di kitab aja pindahin plek gitu. Apa yang di kitab pindahin plek. Itu namanya fikih. Anda tidak sedang menjawab fatwa, itu Anda sedang memindahkan hukum fikih dalam jawaban fatwa. Anda tidak cek bagaimana kondisi yang terjadi di masyarakat. Ini saya tambahin di kitab ini belum ditulis, ya. Tolong nanti dicatat Kang Mualif, nanti bisa dimasukkan. Sebelum wa mimma asyara ilaihil Quran, saya mau tambahin wa biikhtisarin, dan wa biikhtisarin ringkasnya gitu, kira-kira gitu. Al istimbatu bitahqiqil manat, istimbat dengan tahqiqil manat itu huwa al istimbatu bitahqiqil manati huwa tatbiqun nususi. Ya, tatbiq,
tatbiqun nususi wa bi ikhtisarin al istimbatu bi tahqiqil manat huwa tatbiqun nususi. Tatbiqun nususi mengaplikasikan nas wa maqasiduha dan maqasidun nas ya, maqasidun nusus bil waqi'i dengan waqi dengan fakta wa masalihil ibadi dan ya menyesuaikan dengan kemaslahatan al-ibad. Nasnya sudah ada, maqasidun nasnya kita lihat, sesuaikan dengan bil waqi'i wa masalihil ibad. Itu inti daripada apa? Al-istimbat bitahqiqil manat. Udah asik banget. Jadi sesudah kita bahas di atas, kesimpulannya ini istimbat tahqiqil manat. Ya. Wa bi ikhtisarin, saya ulangi, al-istimbatu bitahqiqil manati huwa tatbiqun nususi, tatbiq aplikasi ya, wa maqasiduha bil waqi'i dengan fakta yang terjadi, realitas yang terjadi, wa masalihil ibadi dan disesuaikan atau mentatbik, mengaplikasikan nas dengan kemaslahatan ibad. Al-ibad, yakni manusia. Sekarang dalilnya nih. Wa mimma asyara ilaihil Qur'anul Karimu fi tahqiqil manati. Dan di antara dalil yang Al-Quran telah memberikan isyarat tentang tahqiqil manat adalah ayat faman khafa min musin janafan itsman fa aslaha bainahum fala itsma alaihi innallaha ghafurur rahim. Ini ayat Quran ya, cerita tentang apa namanya orang yang berwasiat pada saat dia mendekati kematian. Itu nanti dilihat. Itu boleh dia berwasiat. Misalnya dia berwasiat memberikan harta lebih dari 1/3. Itu kan hukum asalnya nggak boleh. Kecuali keluarganya setuju. Illa an yujizahal warasah. Itu kan? Itu boleh. Ya. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambil ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Apabila kalian takut dari satu kaum adanya khianat, fambid ilaihim ala sawa, maka lemparkanlah kepada mereka dengan hukum yang sama atau atas sesuatu yang sama, innallaha la yuhibbul khainin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat khianat. Nah, ini kata-kata khofa, takhofanna. Ini kalau dalam tahqiqil manat itu harus dicek. Khofa khawatir, takhofanna khawatir. Lah Anda harus cek, nggak bisa sekedar khawatir. Cek kekhawatiran itu kira-kira tahaqqukul wuku apa tidak gitu lah. Kalau tahaqqukul wuku lah berarti ya bisa diberlakukan nas tersebut bisa dipakai untuk wake. Ini menarik ya. Jadi mahallus syahidnya pada kata khofa atau khofanna itu. Begitu juga wa in khiftum syiqaqa bainihima, ayat berikutnya fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ini kata khiftum, takhofanna, khofa, apabila kalian khawatir ributnya suami istri, maka kirimlah hakam, pengadil di antara keduanya dari sisi suami maupun dari sisi istri. Nanti bisa dilihat ini ayat Qur'annya ya. Tapi begini, karena ini singkatnya saja, mahallus syahidnya pada kata khiftum, takhofanna, dan khofa. Khawatir itu harus ditahqiq. Kita baru bisa bilang ini mengkhawatirkan, itu harus ditahqiq. Betul nggak sih mengkhawatirkan? Jangan asal takut, khawatir, takut, terus nggak jadi. Gitu loh. Dicek dulu lah. Gitu loh. Fakulluha, maka 3 ayat tadi, faman khofa, wa imma takhofanna, wa in khiftum, ada khofa tadi, yushiru ilal ma'alat. Semuanya memberi isyarat kepada kita ilal ma'alati, pada sesuatu yang akan terjadi. Al-ma'alat, yang akan terjadi. Wa ta'silun, dan ini menjadi dasar taksil, ya, di tahqiqil manati, ya, atas
sebuah pekerjaan yang disebut tahqiqil manat. Anda itu harus melakukan tahqiqul manat untuk melihat al-ma'alat. Nah, maka Imam Asy-Syatibi menyebut an-nazar ilal ma'alat. Itu istilah yang digunakan Imam Syatibi, atau an-nazar ila ma'alatil af'al. Seorang itu harus melihat ketika tahqiqil manat itu an-nazar ila ma'alatil af'al, kepada sesuatu yang kalau kita kerjakan dampaknya bagaimana nantinya gitu loh. Itu tahqiqil manat itu salah satunya itu. Wa fil haditsin nabawiyah, dan di dalam hadis-hadis nabawi aidan al-katsiru min zalik, banyak dalil-dalil yang sama seperti tadi 3 ayat itu. Mas'alati bai'ir rutabi bitamri, seperti misalnya menjual korma yang masih basah dengan korma yang sudah kering. Qala, Nabi berkata dalam hadis, ayang kuso. Ini ayang kuso nggak pakai an ya, langsung. Ayang kuso, nunnya dihapus ini. Ya. Ayang kusu, maaf. Pertanyaan ya, Annya dihapus. Ayang kusu gitu. Itu pakai hamzah. Ya, ayang kusu idaya bisa. Kata Nabi itu kira-kira kormanya itu yang basah nanti kurang nggak timbangannya kalau dia kering? Qila na'am. Iya ya Rasul. Oh, qala idzan fala. Oh, kalau gitu, idza yang kusu idaya bisa, ya nggak boleh fala. Jadi ceritanya ada sahabat tuker-tukeran korma, sama-sama sekilo, satu korma rutok basah, satu tamar yang kering. Tapi nggak boleh. Tapi sebelum nggak boleh, Nabi nanya dulu. Itu Nabi tahqiqil manat namanya. Kata Nabi, ini korma basah ini kalau nanti kira-kira kering, timbangannya kurang nggak? Ya kurang ya Rasulullah. Ini kan sekarang basah, yang bikin berat air. Oh ya kalau gitu nggak boleh. Berarti ya yang rugi yang punya korma kering, karena dia timbangannya utuh kan sekilo. Yang ini sebenarnya yang bikin itu berat itu adalah airnya. Nah gitu loh. Itu namanya tahqiqil manat, dengan cara an-nazar ila ma'alatil af'al, melihat sesuatu yang akan terjadi nanti, an-nazar ilal ma'alat gitu. Wa fi haditsin, begitu juga ada hadis yang berbunyi ala sa'alu, ala kenapakah sa'alu, ala sa'alu kenapakah dia tidak bertanya, idza lam ya'lamu, kalau tidak tahu. Wa fa innama syifa'ul ayyi as-su'al. Kata Nabi, sesungguhnya ya, obatnya syifaul ayyi, obatnya orang yang tidak mengerti itu, atau al-ayyi itu kan tidak mengerti atau bingung. Mana aslinya bingung, tapi maksudnya tidak mengerti, ail jahil, as-su'alu, dia bertanya. Nah, Nabi mengatakan ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama syifaul ayyi as-su'al fi qadiyati, dalam kasus man afta, ada fi qadiyah, dalam satu kasus man afta bil irtisali, ada seorang sahabat berfatwa nyuruh orang yang mandi junub, orang yang junub suruh mandi padahal kepalanya waktu itu bocor, fahalaka, lalu mati. Jadi ceritanya ada orang, dia kepalanya bocor, datang sama sahabat lain, saya ini lagi junub, kira-kira saya mandi junub apa cukup tayamum? Ya kamu mandilah, selama masih bisa mandi, mandi. Main begitu aja. Ternyata mandi mati. Waduh, hati-hati itu jadi mufti itu. Geger, dilaporkan sama Nabi. Kata Nabi, loh, orang itu kalau nggak tahu ya nanya. Ya, jangan asal ngasih fatwa. Artinya, dia tidak tahu konsekuensi fatwanya bisa membuat orang mati. Gitu loh. Mestinya kan dia tahu nih orang kalau kira-kira mandi, kepalanya bocor kayak apa. Itu namanya tahqiqil manat, itu namanya. Itu. Wa haditsu laula anna qaumaki haditsu ahdin haditsu ahdin bi kufrin labana, saya ulangi. Wa haditsu wa hadithi wa fi hadithi, dan juga dalam hadis laula anna qaumaki. Ini Nabi bicara dengan Siti Aisyah. Laula anna qaumaki haditsu ahdin. Ya.
bikufrin, dalam riwayat lain bil jahiliyah, labanaitul ka'bata ala qawaidi Ibrahimah. Jadi Nabi bilang, hai Aisyah, laula anna qaumaki hadithu ahdin, jika bukan karena kaummu itu baru ya saja meninggalkan bikufrin, kekufurannya, artinya ini orang Mekah. Ini ceritanya hadis ini pada peristiwa Fathu Makkah. Jadi Nabi idza ja'a nasrullah wal fath, ya Nabi cerita. Ini Ka'bah sebenarnya dulu ukurannya nggak segini, lebar. Terus dibikin multazam, separuh lingkaran. Kenapa? Diceritain. Itu karena dulu waktu mau bangun, cari uang halal nggak ketemu. Maka orang Quraisy akhirnya ya sudah bikin Ka'bah seperti yang sekarang, sisanya dikasih tanda aja dengan setengah lingkaran bahwa itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Maka sholat di dalam multazam itu sama seperti, bukan multazam, apa namanya? Hijr Ismail. Maaf, multazam. Sholat di Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Lah Siti Aisyah bilang, ya Rasul, kenapa kok nggak dibangun aja sekarang? Sekarang sudah dikuasai oleh orang Islam. Nabi bilang, laula anna qaumaki hadithu ahdin bil jahiliyah atau hadithu ahdin bi kufrin labanaitul ka'bata ala qawaid Ibrahim. Enggak begitu. Saya mau bangun cuman ngelihatnya gini, ini orang baru pada masuk Islam. Kalau saya bangun sekarang, takutnya ntar orang-orang pada ribut. Wah, ini Muhammad kok udah ngerubah-ngerubah Ka'bah. Nah, ini makanya seorang mufti kalau dia menjawab satu fatwa itu harus melihat al-ma'alat. Al-ma'alat artinya apa yang akan terjadi dalam waktu dekat, gitu loh. Makanya kiai-kiai zaman dulu, misalnya ya, ada orang baru tobat tatoan. Pak, saya nanya sama Ustadz Anu, katanya kalau sholat tatoan nggak sah wudunya. Ya, terus datang sama kiai yang alim, lebih alim. Dia melihat an-nazar ila ma'alatil af'al. Oh, kata siapa? Jadi sah, mandi junub sah gitu. Kenapa? Tapi nanti kalau sampean udah punya rezeki bisa dihilangin. Kalau enggak apa-apa, sah. Ya kenapa? Kiai ini jawab, itu melihat orang ini baru masuk Islam atau dia baru taubat. Kalau langsung dikasih hukum yang berat-berat, lari semua. Jadi kalau ketemu pejabat atau pengusaha kaya raya atau orang yang jauh dari agama, tiba-tiba preman lah ya atau siapapun tiba-tiba mau seneng agama, walaupun ibadahnya belum sempurna, ya nggak apa-apa. Kita lihat konsekuensinya, bukan berarti kita mencela-mencela, tapi an-nazar ilal ma'alat, melihat pada al-ma'alat, sesuatu yang akan datang. Kalau langsung dikasih hukum berat, kabur nanti. Wa fi amalil khulafa'ir rasyidina, begitu juga masalah tahqiqil manat bisa kita temukan pada apa yang dilakukan oleh khulafa'ir rasyidin. Ka kitabati Abi Bakrin, bukan Abu Bakrin ini ya, Abi Bakrin ya. Ka kitabati Abi Bakrin, itu kan jadi mudhafileh. Seperti Abu Bakar yang menulis al-mushafa lil mushafi as-siddiq lil mushafi pada Al-Qur'an. Yang mulai menulis Al-Qur'an kan sahabat Abu Bakar. Ini tahqiqil manat juga. Wa jam'ihi, dan mulai mengumpulkan Al-Qur'an. Wa kita limani'iz zakati, dan juga ketika dia memutuskan untuk memerangi orang yang tidak mau bayar zakat. Itu prosesnya itu panjang. Ada an-nazar ilal ma'alat ya. Ini semua an-nazar ilal ma'alat. Kalau nggak dibukukan bahaya. Kalau nggak diperangi ntar orang pada ngelawan sama Islam, gitu loh. Wa kadza sani'a Umar fil kharaj. Begitu juga tahqiqil manat dilakukan oleh Umar ketika menetapkan pajak ya pada kaum pajak penghasilan, pajak. Jadi kan kalau dulu yang ada sebenarnya awalnya hanya pajak badan. Pajak badan itu namanya jizyah. Nah, ada namanya pajak penghasilan.
itu namanya kharaj. Nah, itu yang pertama kali melakukan dalam Islam Umar bin Khattab. Nah, itu melakukannya ketika beliau tidak membagikan tanah Irak dan tanah Syam kepada pejuang, tapi udah itu aja ditetapkan kharaj. Kenapa? Ya karena an-nazar ilal ma'alat. Umar melihat kalau semua ntar dirampas, orang itu tambah benci sama Islam, bahaya. Justru dengan begini orang pertama dia simpati, itu ternyata Islam tujuannya bukan ngerampas. Kayak Belanda itu apa namanya? Penjajah Belanda itu apa tuh yang terkenal itu tuan? Oh. VOC. Itu tujuannya tuh bukan ngerampas, tujuannya dakwah. Buktinya kita boleh kok sawah kita digarap biasa. Kita juga nggak dipaksa masuk Islam, cuman suruh bayar jizyah saja makhorat. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Orang itu pada masuk Islam semua itu di Irak maupun di Syam. Waman'uhu begitu juga atau waman ihya fil kharaji waman ihi sahmal muallafati qulubuhum. Begitu juga ketika Umar melarang atau mencegah memberikan bagian muallaf qulubuhum. Kenapa? Karena Umar melihat al-ma'alat. Dan ada tahqiqil manat di sini. Kata Umar, lah dulu mu'alaf dikasih karena Islam belum kuat, sekarang udah kuat lah ngapain katanya gitu. Tujuannya dikasih mu'alaf itu kan karena kita butuh dukungan mereka, katanya. Sekarang udah nggak butuh. Katanya. Wa iqafi haddis sariqah, begitu juga ketika Umar mentawakufkan atau mencegah ya hukuman pencuri itu. Ay amal maja'ah, ini tambahin amal maja'ah, tambahin ya. Amal maja'ati di tahun kelaparan. Wajam innasi, begitu juga ketika Umar, sahabat Umar, mengumpulkan manusia li sholatit tarawih, untuk salat tarawih, ala Ubay bin Ka'bin, itu kan ada tuh hadisnya, tambahin ala Ubay bin Ka'bin, ya imamnya namanya sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, kata Umar, ni'matul bid'ati hadihi. Itu pakai tahqiqil mana semuanya. Wa Utsman begitu juga, kada sani'u Utsmana. Begitu juga sahabat Utsman, id atamma sholata fil haji. Ketika sahabat Utsman melakukan itmam sholat pada saat haji. Sahabat Utsman itu sholatnya tidak dijama itu waktu di Musdalifah. Ya, tapi itmam sempurna. Ya nggak apa-apa. Bukan berarti tidak mengikuti, itu ada pertimbangan-pertimbangan. Wa ahdatsal adzanal awal, dan juga ketika sahabat Utsman bikin adzan awal aifil jum'ati, tambahi aifil jum'ati saya ya, fil jum'ati dalam salat Jumat. Wa sayyidina Aliin, begitu juga apa yang dilakukan wa sayyidina Aliin, dan ay sani'u sayyidina Ali, dan sayyidina Ali bitadminis sana'i, dengan memberikan jaminan pada apa ya? As-sana' itu tukang industri. Jadi dia disuruh bikin, terus ada jaminan kalau rusak bagaimana gitu. Nah itu jadi misalnya tukang jahit itu ya, atau seperti tukang setrika itu kan ada semacam jaminan nih, kalau rusak nanti ada ganti rugi kan gitu kan. Atau juga yang bersangkutan juga minta jaminan uang muka. Itu kayak gitu tuh yang melakukan awalnya sahabat Ali. Kita nih kalau masukin baju di laundry, kalau datangnya bagus, kemudian di sono dirusak, ternyata habis di laundry sobek, itu ada nggak uang ganti ruginya? nggak ada. Nah, itu ada kan? Ada, kalau laundry yang benar, laundry yang mahalan ada, diganti gitu loh. Seberapa persennya lah, saya nggak tahu lah, itu ada juga tadmin. Qailan, sambil berkata sahabat Ali, la yasluhun nas illa dzalik. Tidak pantas bagi manusia kecuali hal itu. Wa qitaluhu al-khawarija, begitu juga ketika sahabat Ali memerangi kaum khawarij. Wa kullu amalis sahabah, dan setiap amal sahabat, alladzi yukhalifu nassan,
yang kelihatannya berbeda dengan nas, au zahiran atau zahir nas. Mura'atan, mura'atan, A-nya panjang, ainnya panjang, mura'atan, mura'atan lil maslahatin, yang itu semata-mata dilakukan untuk menjaga mewadahi kemaslahatan, au mujafatan, 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 panjang juga itu, au mujafatan limafsadatin, atau dalam rangka menjauhi timbulnya kemafsadahan, yumkinu, ya itu mungkin, i'tibaruhu, kita menyebutnya, mengiktibarnya, dakhilan, masuk, fi wi'a'i tahqiqil manati, ya, dalam wadah tahqiqil manat. Jadi begini, kalau kita lihat sahabat-sahabat, itu sekilas itu sholat tarawih itu kayak bertentangan dengan nas. Bikin sholat tarawih, azan pertama seakan-akan bikin bertentangan dengan nas. Jumatan dulu Nabi azan cuma sekali, kok jadi 2 kali. Tapi kalau ternyata di sana tujuannya adalah mura'atan limaslahatin, dalam rangka mendapatkan kemaslahatan, atau mujafatan limafsadatin, atau dalam rangka menjauhi mafsadah, kayak tadminis shona, supaya orang nggak sembarangan ketika mengerjakan sesuatu, yumkinu i'tibaruhu dakhilan fi wi'a'i tahqiqil manat. Dia boleh disebut masuk dalam wadah tahqiqil manat, sawa'un sammainahu istihsanan, baik apakah dia kita sebut kadang-kadang dengan nama istihsan yang sudah lewat kemarin ya, aw istislahan, atau kita sebut dengan istislahan, istislah, au siyasatan syar'iyatan, atau siyasah syar'iyah. Wa amal mabadi, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi juga yang nggak terasa ini. Sejam 20 menit. Ayo, monggo. Kalau ada yang mau tanya. Belum jelas di firman Allah yang kedua, wa imma takhawfan min qaumin khiyanatan fa'anbit ilai, maksudnya apa tuh? Itu coba surat apa coba? Sampean buka. Saya cukup melihat pada kalimat ini loh. Saya melihatnya pada mahallus syahid, khofa khiftum takhofan. Oh, gitu. Makanya orang ketika bilang takut, khawatir, itu harus ada tahqiq gitu. Oh, kalimat khofa, takhofan, khiftum. Iya. Nah, itu kan ayat itu bisa dibuka. Saya malah belum cek lagi ayat. Bukan ayat itu cerita tentang apa gitu loh. Coba dicek itu surat ya, apa. Itu. Siap, nanya. Siap, Ken, tadi cari. Iya. Hah? Ya, Kiai. Al-Anfal ayat 58 ya Pak Iqbal. Itu tentang apa coba? Ceritain, Pak Iqbal. Coba Iqbal. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambid ilaihim ala sawa. Coba terjemahnya baca. Al-Anfal 58. Hah? HP saya pakai ngaji sih, jadi nggak bisa saya buka. Hah? Saya cek dulu. Coba yang Al-Anfal 58. Coba tentang apa? Tapi sebenarnya yang saya ingin sampaikan, mahallus syahidnya itu pada kata khofa, takhofanna, dan khiftum. Orang itu kalau khawatir itu harus ditahqiq. Kekhawatirannya itu hanya sifatnya rasa takut biasa atau memang tahaqqukul wuqu' gitu loh maksudnya. Apa terjemahnya? Nih, ada Ki. Ya udah lama amat Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berkhianat. Nah itu kan artinya dalam masalah suluh, perdamaian, itu apakah dilanjutkan apa tidak.
ketika misalnya orang itu kita duga misalnya khianat apa enggak, itu harus ditahqiq gitu loh, kira-kira gitu. Kita itu kan lagi bikin contoh khiftum khofa takhofanna tadi. Baik. Ya Kiai, nyambung tadi Kiai, istihadnya para sahabat-sahabat tadi itu, terutama dalam merealisir tahqiqul manat tadi itu ya. Saya ingat dulu Pak Munawir Sadali, mantan Menteri Agama itu ingin mencoba menganalisa zakari mithlul hadil unsayain dalam Al-Quran itu, bahwa kalau laki-laki itu mendapat 2 bagian wanita. Dia ingin mencoba wanita pun harus dibagikan yang sama dengan laki-laki. Ya, alasannya tadi itu sahabat Umar saja berani mencoba menghilangkan potong tangan dan sebagainya, karena dilihat situasi saat ini wanita itu justru tampilnya beda dengan laki-laki gitu ya, bahkan lebih berpengaruh di dalam status sosialnya, juga kadang-kadang juga menjadi sosok gurunya ekonomi keluarga kan gitu kan. Maka ketika meninggal kok mendapat warisannya hanya 1 gitu kan, itu kayaknya kalau kata beliau ini menceritakan Pak Wato itu kayak kurang adil gitu ya. Itu yang pertama ya. Jadi kurang adil. Makanya beliau ingin menyamakan ketika sama-sama mendapat warisan ya jangan 1/2, 2 sama 2, atau kalau 1 sama 1 gitu. Itu salah satunya. Yang kedua Kiai, dalam tatanan aplikatif, Kiai yang sudah berpengalaman di Majelis Fatwa MUI maupun di lembaga Basul Masailnya Nahdlatul Ulama itu, kira-kira yang lebih mengikat putusan-putusan produk hukum itu lebih mana Kiai? Lebih di fatwa MUI-nya atau di di NU-nya lah khususnya lah ya, kalau kata NU di NU-nya. Karena melihat tadi Kiai jelaskan kayaknya pusarannya itu lebih luas fatwa ya daripada kayak yang produk-produk yang dihasilkan oleh lembaga Basul Masail dari kitab ini aja ya, tanpa ada tadi itu dasar untuk pertimbangan yang sebagaimana Kiai sampaikan. Terima kasih Kiai. Monggo. Pertama terkait lebih banyak mengikat mana, mungkin bahasanya bukan mengikat ya. Kalau fatwa itu mau NU, mau Muhammadiyah, mau MUI, tidak ada yang mengikat sifatnya. Yang mengikat itu kan qadha tadi, hukmul qadha'i kan. Ya. Tapi mungkin lebih tepat lebih banyak dipakai mana. Nah, itu jawabannya begini. Kalau ditanya lebih banyak dipakai mana, maka harus ditafsil. Kalau pemerintah ya biasanya yang dipakai fatwa MUI. Karena pemerintah itu melihat MUI sebagai katakanlah payung, semua ormas ada di situ, maka dipakai. Dan itu sekarang misalnya fatwa MUI dari sisi ekonomi yang DSN itu jadi patokan itu. Jadi patokan untuk OJK menerbitkan PO namanya, peraturan OJK, POJK atau yang lain, bank dan lain sebagainya. Termasuk yang lain-lain kementerian. Ya, karena sudah begitu keputusan pemerintah ditetapkan di DPR. Nah, begitu juga MUI itu misalnya dalam hal-hal tertentu juga jadi konsideran, keputusan atau pertimbangan atau dasar, ya pertimbangan lah bukan dasar gitu ya, dasar atau dasar pertimbangan gitu daripada keputusan-keputusan pemerintah. Misalnya penistaan agama. Itu dalam kasus Ahok misalnya itu kan dia diperiksa itu kan Bareskrim nunggu fatwa MUI kan. Barulah kemudian disebut. Itu contoh. Tapi kalau masalah diikuti oleh masyarakat lebih banyak mana? Ya itu tergantung NU ormas besar ya. Keputusan Basul Masail itu biasanya lebih diikuti oleh
masyarakatnya gitu loh. Tapi mengikat apa tidak kan, kalau sifat mengikat apa tidak, mau MUI, mau NU, mau Muhammadiyah tidak mengikat. Yang mengikat itu adalah qadha. Apa yang dimaksud mengikat? Mengikat itu yang dimaksud kalau tidak diikuti bisa kena sanksi gitu loh Pak Kiai. Jadi bisa kena sanksi, bisa ada sanksi penjara lah, takzir lah, apalah gitu. Kalau pemerintah bisa nangkep pakai Satpol PP. Lah NU nggak punya Satpol PP, adanya Banser. Kan nggak ada, orang nggak ngikutin Basul Masail NU ditangkap atau nggak ngikutin fatwa MUI ditangkap, nggak ada. Itu ya, jadi tidak ada itu. Itu satu. Kedua, saya tadi dibilang pertanyaannya saya balik kan. Jadi yang kedua saya jawab dulu. Yang pertama tadi apa? Soal lidzakari mistul hadzil unsayain. Oke, lidzakari mistul unsayain. Saya pikir begini. Apa yang dilakukan oleh Pak Munawir Syazali almarhum, kalau kemudian menganggap apa yang dilakukan sahabat Umar itu sebagai dalil, beliau ingin menyamakan bagian laki-laki dan perempuan, itu tidak tepat. Karena sahabat Umar ya melakukan tahqiqil manat, menguji relevansi illat. Ya. Menguji relevansi illat. Nah, sementara apa yang dilakukan Pak Munawir Syadzali itu tidak menguji relevansi illat. Nah, seperti memberhentikan saham mu'allaf itu kan illatnya sudah tidak ada, kata sahabat Umar pada saat itu. Boleh jadi nanti illat itu berubah lagi, sekarang mu'allaf dikasih, boleh jadi gitu loh kan. Karena kan mu'allaf dikasih itu kan tujuannya dua. Pertama, memang kita sedang butuh dukungan dia, ya, karena kita lemah, atau kita butuh dukungan dia, antara dua itu kan alasannya. Nah, boleh jadi satu saat nanti bisa dikasih lagi. Nah, makanya kalau ada istilah al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman, atau intiha'il hukmi bintiha'il illah. Yang berubah itu bukan hukum, yang berubah itu illat. Hukum tetap baik. Kemarin kita sudah bahas itu ya kan. Hukumnya dari dulu segitu-gitu aja. Nah, sama kayak masalah hukum warisan laki dan perempuan itu, lidzakari mithlu hadzil, itu ketetapan Allah harus diikuti. Nah, masalahnya dalam lidzakari mithlu hadzil unthayain, illatnya apa? Nah, sebagian ulama mengatakan itu ta'abbudi. Sama kayak sholat 5 waktu, rokaat-rokaatnya ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Nanti kalau orang yang sifatnya ta'abbudi, kemudian awas bahaya, itu kemudian orang main rubah-rubah, bahaya hukum itu. Nah, makanya orang harus bisa melihat ini ta'abbudi apa ta'akuli, satu. Kedua, itu tahqiqil manat, menguji relevansi illah. Nah, sebenarnya ada jalan keluar kalau masalah dibagi rata itu, caranya bukan dengan merubah hukum Allah. Caranya dengan mengikhlaskan sebagian sahibul hak atas yang lain. Bagian sahibul hak misalnya laki-laki. Laki-laki bagiannya 2, perempuan 1. Kemudian anak laki-laki ngomong, udahlah dibagi rata aja. Boleh itu. Itu karena yang laki-laki mengikhlaskan bagiannya. Tapi itu tidak boleh dilakukan oleh tidak boleh datang dari pihak perempuan yang minta. Udahlah Kak, Kakak kan udah kaya, udah laki-laki lagi bebas. Udahlah, bagi rata aja. Nggak boleh. Kalau si laki-laki nggak nerima, secara hukum fikih nggak bisa. Kira-kira gitu. Jadi harus datang dari pihak laki-laki. Nggak ada jalan keluar. Bahkan orang itu dalam warisan, jangankan membagi rata pihak laki-laki. Dia bahkan boleh isqatu haqqi, melepaskan haknya. Udahlah saya nggak minta lah itu warisan saya di kampung buat anak-anak Bapak yang di kampung aja, saya udah cukup di Jakarta, alhamdulillah. Misalnya gitu. Gitu, Kiai. Jadi saya kalau Pak Munawir itu dari sisi kajian ya, kajian usul fikihnya, kajian tahqiqil manatnya oleh para ahli usul fikih juga masih dianggap
ya itu masih belum tepat kalau berani merubah itu. Dan yang bersangkutan kan hanya wacana saja kan, akhirnya nggak berani juga itu kan. Terima kasih. Oke, izin kalau kodo berarti di atas tahqiqul manaf gitu. Itu gimana sih, kodo itu sebuah istilah Kodo. kok. Kodo itu sebuah Enggak, gini istilah. kayak di Jakarta nih. Maksudnya ada PSBB, kita nggak boleh sholat Idul Fitri karena PSBB-nya umpama diperpanjang. Sedangkan tahqiqul manatnya sebenarnya ada wilayah yang aman gitu, satu kelurahan mana yang nggak kena epidemi. Tetap PSBB kan lebih kuat daripada apa di lapangan gitu, Ki. Jadi pegangan kita PSBB, karena kodok berarti bukan? Salah nggak, Ki? Maksudnya mungkin ketika dalam kasus sholat itu kan tadi kan sholat harus tahqiqul manat. Ya. Misalnya PSBB bilang dilarang gitu kan. Nah, Itu kan PSBB sendiri harus ada tahqiqul manat dalam PSBB gimana? Dalam kodok itu, dalam hal ini orang yang punya kekuasaan kodok itu nggak bisa menetapkan secara umum. Dia cek juga, oh iya benar ya, walaupun ini PSBB, ternyata misalnya Ancol ini aman, misalnya Warakas RW sekian aman, atau sholat di musola itu aman. Dia juga kan tidak kaku dalam menerapkannya gitu, kan ada tahqiqul manat. Gitu. Karena di lapangan dirata Jakarta merah gitu. Problem itu masalah, kan? Itu kan Jakarta DKI, tapi kan per RW kan enggak. Per RW ada kok datanya. Mana yang hijau, mana yang merah. Setahu saya sih beberapa musola ya atau masjid masih banyak yang tarawih kan, ya kan? Coba tanya lah Pak Amin aja, musolanya masjidnya masih tarawih nggak Pak Kiai? Masjid saya alhamdulillah sejak malam pertama jamaahnya penuh jadi. Tuh kan. Tapi saya di rumah, saya di rumah. Oh ya, sampai kalau dipoto dilaporin bahaya sama atasan. Iya, makanya itu warga bukan jamaah saya, warga. Iya, saya nggak berani ke masjid saya. Cuman warga nggak bisa bilang. Pak Yamin nanti itu dilaporin. Kalau kepengurusan udah tak sampaikan tidak ada tarawih, cuman warga maksa. Iya nggak Pak. Kalau orang itu boleh, kalau orang itu. Kalau orang itu boleh. Iya, saya nggak ke masjid di rumah terus. Iyalah, kayak gitulah kira-kira. Terima kasih. Luar biasa. Ada lagi? Cium dong, cium. Cium kamu. Ada lagi satu kayak itu apa namanya ya, ada Pak almarhum Pak Al Mustafa Yakub kalau nggak salah itu pernah memaparkan tentang keberadaan hukum jarimah, baik itu zina muhson yang harus diranjam misalnya, atau mungkin pembunuhan yang harus dibunuh gitu. Dengan kondisi alam Indonesia sekarang ini kan tidak lagi mudah seperti itu, cukup diganti pidana berapa tahun atau mungkin pidana seumur hidup atau bagaimana gitu ya. Yang mau saya sampaikan ini termasuk juga daripada rentetan tahqiqul manat tadi itu, menimbang lahannya, siasat syariahnya dan sebagainya ya, karena yang penting kan ada apanya itu bahasa agamanya itu kapok, itu apa namanya bahasa Arabnya itu istilahnya gitu. Yang penting azawajir. Ada lagi istilahnya. Bukan azawajir wal mawani al mawani. Nah, itu katanya memperbolehkan juga gitu artinya. Artinya mengganti hukum yang seharusnya di dalam Al-Qur'an tadi itu harus dibunuh, harus dipotong tangannya, harus di takzir atau di ranjam, cukup diganti dengan dipenjarakan. Nah, penjara itu sebagai salah satu zawajir tadi itu ya, salah satu zawajir. Nah, ini apa mungkin termasuk juga dari peranan publik bagaimana mencoba untuk memberikan fatwa ya dengan memakai tahqiqul manat itu dalam tanda kutip nimbang maslahah ya, mafsadahnya tadi itu.
Baik, coba ini Pak Imam Zakwan ini beliau pengalaman. Coba jawab dulu Pak Imam. Bagaimana pandangan panjenengan tentang rajam, potong tangan? Monggo, Pak Imam Zakwan. Monggo Pak, Pak Imam. Belum dinyalain. Itu mati itunya Pak Imam ya. Kalau sama kasusnya sama Umar bin Khattab ketika mencuri itu, dia sudah minta sama orang kaya lalu dimaafin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengganti hukum rajam, ya mungkin kalau yang setahu saya, sepengetahuan saya, Pak Kiai, itu apa namanya bisa dilihat dengan melihat persoalan satu masalah ini kita belajar sekarang ini tentang istahqiqul manat ini yang membahas masalah al-waqi' wa tawaqqu', artinya hukum yang sudah terjadi. Ya, yang sudah terjadi dengan melihat kondisi hukum yang ada. Hukum yang ada itu kita kalau mau jujur, hukum yang ada, KUHP yang ada itu adalah KUHP juga bikinan dari Belanda atau Belanda. Berapa harganya? Kemudian memang sebelas kita terjadi antara hukum nas dengan hukum al-waqi' yang ada sekarang ini. Ulama itu melihatnya dengan melihat tadi itu, melihat al-ma'alatnya, melihat argumentasinya, sehingga argumentasi yang ada itu disamakan, ya, disamakan argumentasi yang ada itu disamakan untuk antara hukum kurungan dengan hukum tadi misalnya potong tangan. Di dalam Islam sendiri hukum potong tangan dan hukum qisas itu pun tidak kaku. Semua itu ada tahapan-tahapannya. Kalau memang dimaafkan, ya mungkin yang asalnya qisas diganti dengan dia, yang asalnya tadi potong tangan bisa diganti dia. Tetapi dalam persoalan masalah pidana, masalah jinayat ini, ulama sangat berhati-hati ketika tidak ada diganti dengan diat, nggak ganti dengan apa namanya, ya tidak ganti dengan hukuman itu, hukuman kurungan itu, mohon maaf itu. Terima kasih. Ya. Baik. Ya, ini masalahnya agak panjang ya, ya Yasib. Apa yang ditanyakan tadi, saya memang sudah baca juga. Apa yang ditanya tentang kenapa kok hukum potong tangan, rajam di Indonesia tidak dilakukan. Ya. Pertama, menurut saya sistem negara kita ini bukan negara Islam, itu kendala ya. Ya, selama hukum jinayatnya belum terserap, ya dalam sistem hukum negara, ya maka tidak bisa kita laksanakan. Karena kita bukan negara Islam, itu satu. Tapi pertanyaannya, apakah kita berdosa pada masa kita belum bisa menjalankan ini? Nah ini ya kita tidak bisa juga mengatakan kita berdosa. Karena kadang-kadang dalam hukum itu ada hukum yang dari sisi nadhari, teori, itu bisa dipahami, tapi dari sisi praktek susah. Secara teoritis itu bisa, tapi secara praktek sulit. Contohnya zina. Hukum rajam itu dari sisi teoritis, iya,
dia bisa dizina, dirajam kalau ada 4 orang yang melihat dia zina, melihat masuknya barang atau kemaluan si laki-laki pada kemaluan si perempuan, seperti dia melihat masuknya benang ke dalam lubang jarum. Sekarang kita uji pada praktek. Kalau mau diamalkan betul rajam, ada nggak prakteknya orang zina ditonton 4 orang gitu? Kan nggak ada dong. Karena yang namanya rekaman video itu secara hukum qadha nggak bisa jadi saksi. Udah dibawa itu dulu dalam kasus artis terkenal itu loh yang pernah merekam itu. Nah dia cuman kena hukuman undang-undang ITE, tapi nggak bisa kena hukuman zina. Karena rekaman video itu tak bisa dijadikan saksi, kan syahidnya kan harus 4 orang, kan gitu kan. Jadi hukum zina itu secara teori itu iya, tapi secara praktek tidak bisa. Gitu. Nah, oleh karenanya apa yang disampaikan oleh Kiai Mustafa Ya'qub misalnya terkait dengan sebenarnya selama ini tidak bisa serta-merta disalahkan pemberlakuan hukum potong tangan ketika mencuri dan lain sebagainya, karena sesungguhnya dilihat dipotong tangan itu salah satu alasannya supaya ada efek jera, ya, maka kemudian az-zawajir wal mawani dan bisa mencegah ya, dan membuat mencegah dan jera gitu ya, itu dia cukup dengan di penjara atau yang lain gitu. Itu bukan berarti beliau sedang merubah hukum Allah, bukan. Tapi sedang mengambil maksudun nas, gitu, maqasidun nas, ya kan? Tatbiq maqasidun nas. Mungkin tidak sedang tatbiqun nas secara persis, tapi yang diambil maqasidun nasnya. Jadi gitu, Pak. Yang diambil maqasidun nasnya. Baik, terima kasih. Ya, sampai di sini. Ya, boleh dibuka, dihidupin. Ini karena udah mau ada para kiai yang gabung, yang masih laskar tersisa ini yang mungkin belum pulang kampung ini ya, yang masih ikut ini. Atau moga-moga insya Allah apa yang sama-sama kita lakukan ini, insya Allah memberikan pahala buat kita semua. Amin. Dan terakhir mohon tutup doa. Kemarin yang belum kebagian ini Pak Imam Zakwan biar baca doa. Kemarin ya Asif ya Amin. Monggo penutupan akhir Ramadan, nanti dilanjut habis Lebaran lagi. Ya, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa'fu anna ya Rahman ya Rahim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma inna ala sayyidina Muhammadin al-fatih wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma ij'alna wa ahlana wa dhurriyyatina wa salamidana wa khair wa la taj'alna wa khair. Allahumma wa faqih mu'allimna wa lam bita'wil. Ya arifin ya fatah ya alim iftah fil arifin rabbana warzuqna quwwata wal istihad. Allahumma arzuqna taqwa Allahumma arzuqna lailatal qadri wa ajirna fiha al-ajra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minta maaf ya kurang-kurangnya dari saya pada semuanya. Terima kasih mau nemenin saya. Niatnya saya baca buat diri saya sendiri, cuman banyak yang denger jadi ya saya kencengin gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Kiai, terima kasih. Itu bermanfaat ya. Temannya.
Maaf. Para kiai. Oke, Asip.